Selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WDA untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya dari berapa ajang liga di Amerika Latin dan di fase gugur ya untuk Eropa U21. Yang pertama itu ada Sao Paulo versus Fluminense. Yang kedua ada San Lorenzo versus Rosario. Yang ketiga ada Baraka Central versus River Plate. Dan yang terakhir ada Georgia versus Israel ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang Musuh bawakan. Di sini di match pertama Musuh pegang, di match pertama itu kemarin Musuh Bandar ambil di Saktior ya, ngasih 1 dan bermain di over ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya kita loss ya. Sayang sekali teman-teman. Di sini skor babak pertama sudah 1-0 ya, dari Saktior udah unggul di menit 17 dan tidak ada gol sama sekali ya. Termasuk babak kedua tidak ada gol sama sekali dari Saktior menambah gol. Sini sampai full time 1-0. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Dundak ya, nanti setengah dan bermain di under ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya juga kita win ya. Di sini skornya 2-0 ya, dimenangkan oleh Dundak. Di sini Musuh memperkirakan 1-1 ya teman-teman dan bola under, tapi di sini malah Dundak yang menang ya. Tuan rumah, karena memang dari tuan rumah juga cukup baik ya, nah nggak mungkin kalah dari tuan rumah. Di sini malah menang ya untuk Dundak sendiri. Dan kemarin Musuh Bandar di match ketiga itu ambil di Guena ya U23 lekekan dan bermain di over ya 2/4. Di sini untuk handicap kita draw dan untuk over undernya kita LH ya kalah setengah. Di sini skornya 1-1 ya teman-teman, berakhir draw. Di sini Musuh kemarin memperkirakan 2-1 ya, menangkan Oguna. Tidak ada gol sama sekali ya di babak kedua untuk tambahannya. Sayang sekali, kalau nggak kita bisa tembus ya untuk over-undernya juga. Dan di match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Lanus ya, bermain lekekan dan over ya 2. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over-undernya kita loss ya. Sayang sekali, hanya 0-1 ya dimenangkan oleh Lanus. Di sini kemarin Musuh Bandar memperkirakan 0-2 ya, kalau nggak 2-1-2 dimenangkan oleh Lanus. Di sini malah terjadi bola under. Dan ini build yang kemarin yang Musuh share ya di grup. Dan untuk teman-teman YouTube sendiri juga tahu, Musuh Bandar share juga di YouTube ya. Ini untuk buildnya. Di sini kita berhasil JP ya, tipis-tipis ya teman-teman. Menambah modal. Di sini Musuh Bandar bermain 800 hanya tipis ya, karena 2 draw ya teman-teman. Untuk Saktior itu draw, Lanus win, Up itu draw, dan Dundak itu win ya. Di sini berhasil JP ya untuk teman-teman yang telah mengikuti prediksi dari Musuh Bandar di grup WA. Selamat ya, dan untuk teman-teman juga selamat yang telah mengikuti prediksi dari Musuh Bandar. Kita berhasil JP tipis-tipis ya, tapi tidak apa-apa. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung dengan Musuh Bandar, silakan bergabung dengan Musuh Bandar di grup, itu gratis, no bayar-bayar. Oke, itu saja yang bisa Musuh review ya di pertandingan konten kemarin. Kita lanjut aja gas ke pertandingan pada hari ini. Oke, di match pertama itu ada Sao Paulo versus Fluminense ya. Untuk Sao Paulo berada peringkat 11 klasemen sementara Liga Brazil, dan untuk Fluminense sendiri berada peringkat 5. Oke, kita untuk from to dari kedua tim. Untuk Sao Paulo saat bermain di kandang home-nya itu 52%, home draw itu 24%, home loss itu 24%, dan home goalnya kita di sini di 1,80 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Fluminense sendiri saat bermain di tandang WW-nya 44%, W draw itu 20%, W loss 36%. Dan UE golnya kita di sini di 1,36 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Sao Paulo itu 3 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Dan untuk Fluminense sendiri 2 kali kemenangan, 3 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya di 6 pertandingan terakhirnya. Tapi terlihat di sini Fluminense lebih baik ya sedikit untuk di 6 match ya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Sao Paulo 2 kali kemenangan, untuk Fluminense 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di
Di sini terlihat kedua tim berimbang ya di 6 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita lihat untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini pasarannya Sao Paulo lebih dijagokan ya, dengan memberi handicap 1/4, setengah, dan rekekan. Dan untuk over-undernya itu di 2/4, 2,5, dan 2. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, Musuh Bandar lebih percaya kita pegang Sao Paulo ya. Kita ngasih 1/4 dan kita bermain di under ya 2,5. Dan prediksi skor Musuh Bandar ini kemungkinan 1-0 ya dimenangkan oleh Sao Paulo. Di sini kemungkinan Sao Paulo akan menang pertandingan ya. Karena dari Sao Paulo sendiri terlihat cukup baik ya saat bermain di kandang. Dan untuk dominansi di 6 match terakhir selalu kebobolan ya. Kemungkinan di sini bawa under ya teman-teman. Karena dari handicapnya dan untuk over undernya juga ya. Di sini 2,4 ya. Dan tertinggi itu di 2,5. Jadi kita bermain di under ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya antara San Lorenzo versus Rosario Central. Kita bisa lihat di sini untuk San Lorenzo berada peringkat 3 klasemen sementara Liga Argentina. Dan untuk Rosario sendiri berada di peringkat 6. Oke, kita lihat untuk head to head dari kedua tim. Untuk San Lorenzo saat bermain di kandang umumnya itu 52%, home ground itu 38%, home loss itu 10%. Dan home goal yang kita di sini di 1,33 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Rosario sendiri saat bermain di tandang away win-nya 10%, away draw 38%, away loss 52%. Dan away golnya kita di sini di 0,86 per match ya. Hampir rata-rata kurang dari 1 saat mencetak gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 6 pertandingan San Lorenzo, kita bisa lihat di sini 4 kali draw, 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Rosario sendiri di 5 pertandingan terakhirnya itu 2 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat kedua tim cukup baik ya di masing-masing pertandingannya, banyakkan draw tapi ya teman-teman bisa dilihat di sini. Oke, kita di 6 pertandingan kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. San Lorenzo 1 kali kemenangan, Rosario 3 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat Rosario lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasar berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini San Lorenzo lebih dijagokan ya dengan memberi handicap setengah, 3/4 dan 1/4. Dan untuk over undernya itu di 2, 1/3/4 dan 2/1/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, Musuh Bandar lebih percaya kita pegang San Lorenzo ya. Kita ngasih setengah dan kita bermain di over ya 2. Dan prediksi skor dari Musuh Bandar ini kemungkinan 2-1 ya teman-teman. Dan akan dimenangkan oleh San Lorenzo ya. Karena dari San Lorenzo sendiri kita tahu ya sangat jago bermain di kandang ya di musim ini. Karena belum pernah kalah ya di kandang. Dan untuk Rosario sendiri bisa dilihat di head to headnya sangat buruk sekali ya saat bermain di tandang. Jadi kita pegang San Lorenzo karena bermain di tuan rumah juga. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya antara Barca Central versus River Plate. Untuk Barca Central berada di peringkat 20 klasemen sementara Liga Argentina. Dan untuk River Plate sendiri berada di peringkat pertama ya. Oke, kita untuk form to head dari kedua tim. Untuk Barca Central saat bermain di kandang umumnya itu 43%, home win-nya itu 41%, home draw itu 32%, home loss itu 27%. Dan home goal yang kita di sini di 1,27 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk River Plate sendiri saat bermain di tandang away win itu 59%, away draw itu 23%, away loss itu 18%. Dan away golnya kita di sini di 1,59 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Barca Central itu 4 kali draw, 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan untuk River Plate sendiri 6 kali kemenangan ya. Di sini terlihat River Plate lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Sapu bersih ya teman-teman, win semua. Oke, kita di 2 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk River Plate 2 kali kemenangan ya. Dan Barca Central tidak pernah menang ya dari River Plate di 2 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini River Plate menang 2-0 dan 3-0 ya di kandang Barca Central. Cukup telak ya untuk perjumpaannya. Oke, kita untuk pasar dan bukan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini River Plate lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1/4, 1 dan 1,5. Dan untuk over undernya itu di 2/3/4, 2,5 dan 3. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, Musuh Bandar lebih percaya kita pegang Barca Central ya. Kita nahan 1/4 dan kita bermain di under ya 2/3/4,
Dan prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan 1-1 ya. Bakalan berakhir draw dari pertandingan ini. Oh enggak, kemungkinan terburuknya 0-1 ya. Baraka Central kalah dari Repopet. Ini kemungkinan terburuknya teman-teman. Dan prediksi dari musuh bandar ini kemungkinan under ya. Jadi untuk teman-teman bisa tips dari musuh bandar ini ambil under ya untuk single betnya. Boom 23/4. Karena dari Baraka Central sendiri terlihat cukup baik ya di 6 match terakhirnya. Dan untuk Repopet kita juga tahu karena dari handicapnya cukup tinggi ya. Terlebih Baraka Central bermain di kandang ya. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir ya antara Georgia U21 versus Israel U21. Oke, kita langsung aja di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Georgia itu 3 kali kemenangan dan 2 kali draw. Dan untuk Israel itu 1 kali kemenangan, 3 kali kekalahan dan 1 kali draw. Di sini terlihat Georgia lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita untuk table standingnya. Di sini bisa kita di quarter final ya. Georgia jika menang akan bertemu Inggris atau Portugal ya. Dan Israel juga jika menang akan bertemu Inggris versus Portugal ya. Siapa yang menang? Dan bisa lihat di sini untuk table standingnya yang akan menuju semifinal. Oke, kita dijual perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Georgia itu 1 kali kemenangan, untuk Israel 1 kali kemenangan ya. Di sini terlihat kedua tim berimbang ya di 2 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasar renggahan bandar terdahulu. Kita bisa lihat di sini Georgia lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1/4, kekekan dan setengah. Dan untuk over undernya itu di 2/4, 2,5 dan 2. Oke, setelah melihat dataran statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar lebih percaya kita pegang Georgia ya. Kita ngasih 1/4 dan kita bermain di over ya 2/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan 2-1 ya dimenangkan oleh Georgia. Di sini kemungkinan akan terjadi bola over ya teman-teman. Dan akan terjadi lagi di edisi sebelumnya skor 2-1 kemungkinan kita pegang tuan rumah ya. Dan di sini juga Georgia cukup kuat ya saat bermain di tuan rumah. Di sini karena tuan rumah itu Georgia ya untuk turnamen U2 Eropa ini. Jadi kemungkinan di sini kita akan meyakini Georgia akan melawan pertandingan. Terlebih juga di 5 match terakhir juga Georgia cukup baik ya di 5 match terakhirnya. Dan Israel sendiri juga lumayan bagus ya dengan menumbangkan Ceko ya di match terakhirnya. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parade dan single bet malam ini lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman musuh bandar itu selalu mengikuti sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya atau jika ingin bermain di luar pertandingan yang musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis, no bayar-bayar. Semua bojal, single bet dan parade semua musuh bandar share di grup ya, karena musuh bandar lebih aktif bermain di grup. Dan musuh bandar juga aktif bermain di tele ya. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.